Halo, selamat datang pemirsa. Kami hadir menemani Anda berbagi cerita terhangat paling dibicarakan tentunya telah terangkum dalam sepekan ini. Bersama saya Gita. Dan saya Rosa. Inilah Weekly. Oke, topik berita terhangat pertama yang tengah dibicarakan selama sepekan ini datang dari YouTuber fenomenal yaitu Just No Limit dan Siska Hall. Benar sekali. Diketahui keduanya baru saja mengumumkan ke publik terkait status mereka yang resmi berpacaran hingga pamer kemesraan. YouTuber Just No Limit dan Siska Hall umumkan kepada publik bahwa keduanya telah resmi berpacaran. Hal ini diungkap langsung oleh mereka melalui Instagram masing-masing pada Senin 16 Mei 2022. Setelah mengumumkan hubungan tersebut, mereka tak segan pamer kemesraan kepada publik. Dalam unggahan YouTube Just No Limit, keduanya terlihat sedang menikmati liburan bersama di Pantai Ancol, Jakarta. Tak tanggung-tanggung, Jess memanggil Siska Hall dengan sebutan Ayang. Begitu juga dengan Siska yang tak mau kalah dari Jess, memanggil sebutan dengan cara yang sama. Kabar hubungan keduanya pun mendapat respon yang positif dari para netizen. Di antara mereka yang mengucapkan selamat dan mendoakan hubungan keduanya dapat langgeng, selain itu beberapa netizen juga menganggap jika pasangan satu ini terpandang level tinggi lantaran sama-sama diketahui memiliki kekayaan yang tak sedikit. Sweet banget nggak sih? Iya, sweet banget dong. Duh, jadi pengen pacaran nih. Oke Rosa, tapi tahan dulu. Kita lanjut dulu pada sepekan berita terhangat selanjutnya. Dari siapa nih? Nah, berita selanjutnya kali ini datang dari artis cantik asal negeri ginseng, Korea Selatan, Kim Se-rang. Dikabarkan bahwa artis kelahiran 2000 ini tengah diperiksa oleh pihak kepolisian lantaran mengemudi dalam keadaan mabuk. Berikut liputannya. Aktris cantik asal Korea Selatan Kim Se-rang diperiksa polisi lantaran mengemudi dalam keadaan mabuk. Kantor kepolisian Gangnam, Seoul, Korea mengkonfirmasi adanya pemeriksaan tersebut pada Rabu pagi 18 Mei 2022 waktu setempat. Dari keterangan pihak berwajib, Kim Se-rang mengemudi pada sekitar 8 pagi di daerah distrik Cheongdam-dong, Gangnam-gu, Seoul. Lantaran membuat kerusakan di lokasi kejadian, Kim Se-rang harus menjalani pemeriksaan. Kepolisian juga mengatakan bahwa pihaknya tengah melakukan penyelidikan terkait penyebab pasti kecelakaan tersebut. Ngomongin artis yang tengah berurusan dengan masalah hukum nih, dari Indonesia sendiri juga ada kasus yang tengah ramai dibahas oleh para netizen. Dea OnlyFans menjadi tersangka dalam kasus pornografi. Dea OnlyFans justru mengaku tengah hamil muda. Nah, katanya dari kehamilan ini, Dea OnlyFans dikabarkan mengaku meminta keringanan hukuman dan bahkan berharap nih tak akan dipenjara. Tapi benar nggak sih? Kita simak bareng video berikut ini. Datangi Polda Metro Jaya, Dea OnlyFans kembali muncul di hadapan publik pada Selasa 17 Mei 2022. Kedatangannya tersebut untuk melakukan wajib lapor selama penyelidikan kasusnya yang tengah berjalan. Di sisi lain, Abdillah Syarifun selaku sang pengacara mengatakan bahwa Dea kini tengah hamil, sehingga ia memberitahukan kondisi terkininya kepada penyidik. Tak hanya itu, Dea juga diketahui meminta keringanan kepada jaksa agar tidak menahannya. Lebih lanjut, Abdillah menjelaskan bahwa usia kandungan Dea kini sudah berumur 23 minggu. Dea sendiri menyatakan bahwa dirinya akan bertanggung jawab. Namun, ia juga merasa khawatir dengan kondisi kesehatan kehamilannya. Selain itu, Dea juga mengaku sempat merasa stres, bahkan pernah mencoba untuk bunuh diri. Sebelumnya, Dea OnlyFans ditetapkan sebagai tersangka kasus pornografi karena telah menyebarkan konten foto dan video porno di media maya. Dalam kasus ini, Dea OnlyFans tidak ditahan, namun hanya diminta wajib lapor.
Waduh, gimana nih ya? Kondisi sedang hamil dan masih dalam masa penyelidikan. Tapi yang namanya hukum, kita harus tetap mengikuti kan? Apakah nanti keputusannya? Benar sekali, Nah. Tapi nih Gita, aku juga lagi bingung nih. Ya gimana ya, artis favorit aku mau tampil ke sini nih. Wah, siapa tuh? Yang ganteng-ganteng itu bukan? Nah iya, jadi kemarin itu para penggemar Indonesia yang lagi dihebohkan oleh berita dari Alobang yang menggelar festival musik dengan mendatangkan artis K-pop. Ada NCT Dream dan juga Red Velvet. Dalam sepekan minggu ini, Alobang tengah mendapat perhatian warganet, khususnya penggemar K-pop setelah umumkan gelar festival musik dengan mengundang sejumlah artis ternama dalam negeri hingga musisi K-pop seperti Red Velvet hingga NCT Dream. Festival musik Alobang Festival ini akan digelar mulai Jumat hingga Minggu tanggal 20-22 Mei 2022. Penjualan tiket untuk kategori special show telah mulai dibuka pada Selasa 17 Mei 2022. Selama 3 hari berlangsung, Alobang akan menghadirkan artis yang berbeda-beda setiap harinya. Sebagai informasi, Alobang sendiri merupakan perusahaan milik Chairul Tanjung sekaligus juga menjadi salah satu anak perusahaan dari Megacorp. Alobang diakuisisi oleh Megacorp pada tahun 2020. Akuisisi ini kemudian merubahnya dari nama Bank Harda Internasional menjadi Alobang. Megacorp sendiri merupakan anak perusahaan dari Citicorp milik Chairul Tanjung. Nilai akuisisi yang dilakukan mencapai 308 miliar. Oke, barusan kita habis lihat ya berita artis K-pop yang akan tampil di Indonesia. Nah, sekarang ada nih berita dari atlet Indonesia, Bobi Setiabudi, pemain bulu tangkis tunggal putra dalam gelaran SEA Games 2021 baru-baru ini menjadi sorotan warganet. Nah, untuk kalian yang masih penasaran dengan sosok atlet tampan yang juga berbakat ini, simak profil Bobi Setiabudi melalui tayangan video berikut ini. Nah, sebelum itu, informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita. Kami berdua pamit undur diri. See you next week. Bye-bye. Bobi Setiabudi, atlet Indonesia yang bermain sebagai pebulu tangkis tunggal putra dalam gelaran SEA Games 2021, sekaligus menjadi salah satu calon penerus sektor tunggal putra Indonesia. Bobi merupakan atlet bulu tangkis yang lahir di Situbondo, Jawa Timur pada 22 Maret 2001. Faktanya, Bobi Setiabudi kini menjadi satu dari 9 atlet tunggal putra pada kategori tunggal putra utama PBSI tahun 2022. Dilansir dari situs BWF, saat ini pertanggal 15 Februari 2022, Bobi Setiabudi menempati ranking 300 di dunia. Menurut catatan BWF, ia sudah memainkan 104 pertandingan resmi dan dari 104 laga tersebut, Bobi Setiabudi mampu menang sebanyak 76 kali. Fakta lain, Bobi satu angkatan dengan Christian Adinata dan Syabda Perkasa Belawa. Ia juga satu usia dengan pebulu tangkis Thailand, Kunlavut Vitisarn, yang sama-sama lahir 2001. Sebelumnya, nama Bobi jarang tembus hingga skuad utama PBSI level senior. Namun untuk level junior, ia merupakan pemain andalan saat bermain di kancah internasional. Bobi Setiabudi sendiri kesulitan untuk bermain di level senior. Bahkan dia juga sulit untuk menembus ke skuad utama PBSI. Namun Bobi memiliki prestasi yang bagus saat berjumpa Kunlavut Vitisarn di level junior. Pada gelaran ajang kejuaraan dunia junior 2019 di Rusia, Bobi tampil sebagai pemain pembuka bertemu dengan Kunlavut Vitisarn. Ia menang dengan perolehan skor akhir 6-21, 22-20, dan 21-16. Momen tersebut merupakan hal yang patut dibanggakan karena sebelumnya tunggal putra Indonesia selalu kalah saat melawan Kunlavut Vitisarn dalam 39 pertandingan.